Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat wahadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kabar sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, hidup penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tanpa terasa kini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sepertinya baru kemarin kita baru masuk bulan Rajab. Sepertinya juga baru kemarin kita baru masuk bulan Sya'ban. Lebih jauh dari itu, rasanya baru kemarin kita masih anak-anak, masih SD, tahu-tahu sudah SMP, tahu-tahu sudah SMA, tahu-tahu sudah wisuda, tahu-tahu sudah berkeluarga. Rasanya baru kemarin kita jadi anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu sudah punya cucu. Rasanya juga baru kemarin kita masih berumur 17 tahun, tahu-tahu sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60 tahun dan 71 tahun. Seakan waktu berjalan begitu cepat berlalu, tahu-tahu sudah begini, tahu-tahu sudah begitu. Meski sebetulnya tidak ada sejatinya yang namanya tiba-tiba atau tahu-tahu, karena semua telah berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan qadar dan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu berjalan dengan linear sebagaimana biasa. Hanya saja sifat kita manusia yang mudah lupa dan lalai, sehingga banyak waktu berlalu berjalan sementara kita seperti abai dan dalam keadaan tidak sadar. Begitupun ketika nanti tiba-tiba kita akan sampai ke alam akhirat melalui pintunya, yakni kematian, dan kita sudah tersungkur masuk ke dalam liang kubur, barulah kita semua akan terbangun atau tersadar. Begitulah yang digambarkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, an-nasu yanamu wa idza matu intabahu. Manusia itu seperti orang yang sedang tidur di dunia ini, dan ketika ia meninggal dunia maka ia baru terbangun atau tersadar. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah pula kehidupan kita selalunya akan dipenuhi dengan tiba-tiba atau tahu-tahu. Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Dia Allah yang telah menciptakan malam dan siang bergilir silih berganti adalah merupakan pelajaran yang besar bagi orang yang selalu mau mengingat dan selalu mau bersyukur. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sungguh kamu berada di dalam situasi lupa atau lalai dari hal ini, maka kami singkap dari padamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu hari itu menjadi tajam. Quran surat Qaf ayat 22. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya kita selalu digugah dan dibangunkan dengan peringatan-peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak merugi dan menyesal karena terlambat sadar,
Allah senantiasa menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang di akhirat nanti di dalam Al-Quran, berulang dan berulang, adalah agar kita jangan sampai termasuk ke dalamnya, yakni golongan orang-orang yang merugi dan menyesal tersebut. Semoga apa yang akan kita bahas ini nanti termasuk dari bagian peringatan-peringatan itu, agar kita semua tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sekali lagi merugi dan menyesal. Karenanya saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe mengikuti channel ini. Ikuti video ini sampai selesai, dan bagi yang belum subscribe, kami persilahkan untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga notifikasi dan loncengnya agar tidak ketinggalan manakala kami mengupload video-video baru dengan bahasan-bahasan yang lain. Semoga ini menjadi amal dan penambah kebaikan untuk kita bersama. Amin, Allahumma amin. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di awal, rasanya baru kemarin kita meninggalkan bulan Rajab, baru kemarin kita memasuki bulan Sya'ban. Ternyata hari ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Di atas semua yang telah diurai, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan mulia yang merupakan karunia terbesar yang hanya dihadiahkan atau diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Ramadan Karim. Bulan yang digambarkan sebagai tamu agung yang ditunggu-tunggu utamanya bagi orang-orang yang beriman, karena ia merupakan bulan karunia rahmat yang besar dari Allah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan besar, yakni kesuksesan dunia dan akhirat. Bulan yang akan mengantarkan kita untuk memperoleh keberuntungan yang hakiki, yakni keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasannya dengan sempurna. Barang siapa yang diselamatkan atau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan atau keberuntungan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu daya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah cara dan kasih sayang Allah untuk menggiring kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang enggan itu? Beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, ia pasti masuk surga, dan yang durhaka kepadaku, ia berarti enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Abu Hurairah dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Ramadan
adalah wujud karunia dan kasih sayang Allah yang sangat besar, rahmat yang begitu istimewa yang hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita syukuri. Karena dengan Ramadan Allah hendak menggiring kita menuju ampunannya, menuju rahmatnya, dan menuju surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya persiapan apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang digambarkan sebagaimana tamu agung yang ditunggu-tunggu, bulan yang Allah janjikan kepada kita semua ampunan Allah dan surganya, bulan yang Allah melipat gandakan pahala hamba-hambanya, bahkan sampai ibadah sunnah pun dibalas dengan pahala sebagaimana pahala wajib di bulan-bulan yang lain. Allah juga menambah rizki orang-orang mukmin. Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi buka sekalipun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan maghfirah atau ampunan, dan akhirnya sebagai pembebasan dari api neraka. Banyak keutamaan-keutamaan yang hanya dimiliki oleh bulan Ramadan dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah adanya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana Allah mewajibkan puasa kepada kita di dalamnya selama sebulan penuh. Allah menurunkan Al-Quran pun pertama kali di dalam bulan Ramadan. Bahkan begitu banyak keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, yang itu sekali lagi hanya dikhususkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya, begitu besarnya rahmat dan karunia Allah yang Allah berikan melalui Ramadan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau saja sekiranya umatku ini tahu apa sejatinya yang ada terkandung di dalam Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar sepanjang tahun ini semuanya menjadi Ramadan. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat begitu besarnya keutamaan bulan Ramadan, maka berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menghirup udara pada bulan Ramadan tersebut. Untuk itu, mengingat Ramadan sudah hampir sampai, mengingat Ramadan sudah dekat sekali, maka tentu yang harus kita persiapkan atau kita lakukan adalah membuat persiapan-persiapan untuk menyambut kehadirannya. Apa saja yang bisa kita persiapkan? Pertama adalah persiapan yang menyangkut dengan jiwa atau hati. Maka menyambut datangnya Ramadan, tentu sebagai orang yang beriman, kita harus menyambutnya dengan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia, penuh dengan kesyukuran. Karena kita yakin, kita percaya dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ramadan adalah merupakan karunia besar buat kita semua, yang di dalamnya Allah begitu menurunkan rahmat yang besar, rahmat yang agung, sehingga kemudian kita merasa sadar yang kita memang butuh rahmat Allah, yang kita memang butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan datangnya Ramadan yang menjanjikan rahmat, yang menjanjikan ampunan Allah, yang menjanjikan pembebasan dari api neraka, yang menjanjikan doa-doa kita dikabulkan, dan yang menjanjikan pahala-pahala dilipat gandakan, tentu kita bahagia, tentu kita senang dan gembira menerimanya. Yang kedua, persiapan yang mesti kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Kenapa memperbanyak doa? Karena kita tidak tahu dan tidak ada yang bisa menjamin, meskipun Ramadan hanya tinggal menghitung hari, tapi apakah umur kita bisa sampai ke bulan Ramadan? Ini tidak ada yang tahu. Karenanya kita diberikan kesunahan oleh Rasulullah sebagaimana telah dicontohkan atau diajarkan jauh-jauh sebelum Ramadan datang. Sejak bulan Rajab kita sudah disunnahkan memperbanyak doa agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan memohon kepada Allah agar umur kita disampaikan ke bulan Ramadan dengan doa yang sungguh-sungguh. Maka seandainya umur kita tidak disampaikan oleh Allah, takdir berkata bahwa kita tidak bisa sampai ke Ramadan, maka dengan doa yang sungguh-sungguh kita niscaya akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang dicatat sampai ke bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang hukum-hukum puasa, tentang hukum-hukum ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena kata Nabi, sesuatu yang dilakukan, amal-amal kebaikan yang dilakukan tanpa ilmu, maka semua akan tertolak. Karena syarat diterimanya amal itu selain niatnya yang ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan contoh atau pedoman yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempersiapkan Ramadan yang akan tiba adalah yang ketiga, memperbanyak ilmu pengetahuan tentang Ramadan. Yang keempat, menyusun program, menata niat atau berazam, berniat sungguh-sungguh bahwa Ramadan nanti ketika ia datang kita akan menyambutnya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh, yang diwujudkan dalam bentuk doa yang juga sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berazam menyusun rencana untuk bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan kesungguhan, maka sampai tidak sampai ke bulan Ramadan, maka kita akan dicatat termasuk orang-orang yang sudah sampai ke bulan Ramadan dan telah memanfaatkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, dipanjangkan umur kita, disampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita sambut dan persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan rasa yang bahagia, yang senang, gembira, karena kita akan mendapatkan karunia dan rahmat Allah yang besar untuk kita dan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kemudian kita memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah agar kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan serta umur yang bisa sampai ke bulan Ramadan dan bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, serta kita berusaha menambah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Serta yang terakhir,
kita berniat, berazam, dan membuat program rencana bahwa ketika Ramadan itu benar-benar telah sampai, kita akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebihnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.